Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Bisa Bagus, Bincang Santai bareng Gus, sebuah giat yang diinisiasi oleh kawan-kawan PPID dan Humas untuk menyebarkan kebaikan bersama. Kali ini kita akan ngobrol dengan tamu. Sebenarnya beliau ingin meneliti kita, maka sekarang kita teliti apa yang dia tahu. Ini Pak Yudi dari BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah yang Provinsi Jawa Timur. Beliau dari Surabaya datang ke sini. Beliau ingin mengorek lebih jauh tentang inovasi kita, yaitu Korea Sakinah. Makanya kemudian kita ajak ngobrol-ngobrol di sini sekalian, biar hasil penelitiannya langsung online, langsung bisa dilihat banyak orang. Dan ini juga ada pelakunya, ada Bu Elvi Nurridho, penyuluh madya kita yang juga terlibat langsung dalam pembinaan Korea Sakinah di Kampung Tanjung Rejo, Sidomulyo, Tanjung Rejo, Kota Malang, Sukun ya. Jadi ini memang program unggulan kita, desa binaan kita, yang kita ingin membangun daerah-daerah kumuh menjadi daerah-daerah yang berdaya dan bisa memberikan manfaat. Karena kampung saya dulu juga kampung yang terkenal, Kampung Maling, Pak Yudi. Sekarang alhamdulillah menjadi kampung santri, ada pesantrennya, dan maka itu kita harus menyentuh semuanya untuk itu. Baik, kita langsung ngobrol sama Pak Yudi. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam. Apa yang membuat Pak Yudi jauh-jauh dari Surabaya datang ke Kota Malang? Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Pak Yudianto Trikurniawan, peneliti dari Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Saya di sini dalam kaitan untuk tugas penelitian analisa dampak program pengentasan kemiskinan ekstrim terhadap keberdayaan keluarga miskin. Saya 3 lokasi yang saya analisa, ada Kabupaten Lamongan yang menjadi salah satu paling tinggi angka kemiskinannya di Provinsi Jawa Timur. Terus lokasi kedua Kota Surabaya yang jadi kota untuk kategori kota yang angka kemiskinan ekstrimnya juga paling tinggi. Dan yang selanjutnya Kota Malang yang urutan kedua dari kota yang jumlah kemiskinan ekstrim tertinggi. Itu yang jadi latar belakang penentuan lokasi saya. Nah, dari sini penelitian ini outputnya ya salah satunya yang paling akhir nanti adalah kita harus membuat model apa yang pas untuk pengentasan kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, diwakili dengan 3 sampling lokasi tadi. Dari eksplorasi 3 lokasi tadi saya bisa memetakan ternyata ada komponen-komponen yang selama ini sudah melakukan program-program pengentasan kemiskinan, tapi masih berjalan sendiri-sendiri. Di antaranya dari pemerintah kabupaten atau kota sudah melaksanakan beberapa program sesuai potensi dan ketersediaan anggaran masing-masing, di Lamongan, Surabaya maupun di Kota Malang. Dari situ saya menemukan ada 1 kota, yaitu Surabaya, itu yang sudah ada 2 lembaga yang sudah terintegrasi, yaitu dari pemerintah kota dan Basnas. Nah, dari situ pemerintah kotanya melakukan pelatihan mulai dari identifikasi masalah atau yang dihadapi masyarakat miskin tadi, siapa saja yang miskin, terus pertanyaannya apa yang mereka bisa. Bisanya ini, atau saya tidak bisa tapi mempunyai kemauan untuk hal apa. Nah, itu yang disupport sama pemerintah kota. Jadi dikuatkan SDM-nya melalui pelatihan, SDM soft skill-nya dilatih. Setelah itu kolaborasi dengan Basnas yang menyediakan peralatannya. Contohnya, andai kata orang ingin mengembangkan usaha membersihkan AC gitu ya, yang melatih
untuk bagaimana memberikan AC atau teknisinya itu dari pemerintah Kota Surabaya. Nah, selanjutnya yang menyediakan alat semprotnya, sehingga nanti setelah dilatih dikasih modal alat untuk kerja sendiri. Dari alat tadi dia bisa menghidupi keluarganya dari bantuan itu. Nah, itu dari Basnas. Nah, terus pada waktu saya ke Kota Malang, saya cari di sini pemerintah kota sudah punya program-program sendiri, Basnasnya sudah punya program sendiri juga, tapi belum terkoneksi, belum terkolaborasikan, belum terintegrasi. Nah, saya sudah ngobrol sama KTU Bapeda, dia mengharap kalau bisa meneruskan model yang beda. Ini Surabaya mungkin ada, tapi kalau kita membuat suatu inovasi, kita harus amati, tiru, modifikasi. Iya, modifikasinya yang penting. Jadi berbasis permasalahan dan potensi yang ada. Nah, dari situ saya eksplorasi, saya menemukan namanya di sini adalah Kampung Korea Sakinah, yang ada di Tanjung Rejo. Nah, dari informasi kepala desanya, Tanjung Rejo wilayah yang tadinya itu daerah kumuh, daerah buangan, tempat maling, terus gelandangan, copet, pengamen, pengemis itu, pemulung. Tapi sudah bagus. Nah, saya cari informasinya kok bagus, bagaimana? Di sini saya menemukan tadi program dari Kemenak, Kampung Korea Sakinah. Nah, di sini ada kolaborasi berbagai stakeholder, yang bersinergi, berintegrasi dengan berbagai sektor garap bersama-sama, sehingga bisa merubah dari kampung yang awalnya kumuh dan istilahnya negatif menjadi yang positif. Nah, ini saya tertarik. Jadi bagaimana ternyata di sana pembangunannya bukan hanya SDM-nya saja, bukan hanya ekonominya saja, tapi ada penguatan mental yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kemenak, ada inisiasi Kemenak. Dan saya lihat ini yang berbeda dengan yang ada di kota lainnya, sehingga pembangunannya bukan hanya sekedar pembangunan penguatan manusianya, secara SDM-nya, soft skill-nya, juga ekonomi, tapi di sini juga dari mentalitasnya. Nah, ini yang kita butuhkan, sesuatu yang baru ini. Kan kita ketahui basi kita bagian besar adalah umat Islam di Jawa Timur. Nah, kalau ini bisa ditarik, di-cloning yang lebih besar skupnya. Dan mungkin di Kota Malang atau bahkan Jawa Timur, mungkin insya Allah lebih bagus lagi. Karena jadi kita tahu mentalitas masyarakat miskin ini yang perlu paling, berapapun bantuan diberikan, kalau mentalnya masih mental pengemis, mental copet, tidak bisa selesai. Ini yang harus dirubah. Jadi tadi dari sisi selain mengenyangkan mungkin dari daerah bisa, tapi merubahnya ini yang perlu dari sentuhan dari Kementerian Agama. Ini yang saya terima kasih Pak Yudi. Pak Yudi sudah main-main ke Korea Sakinah kah atau belum? Kalau secara ke Korea Sakinah belum, cuman sudah ngobrol sama Pak Desa, kelurahnya. Pak Lurahnya, sudah ke kelurahannya ya. Oke. Korea Sakinah ini Pak Yudi, senang sekali kalau nanti bisa di cloning sampai ke provinsi, replikasi ke pemerintah provinsi, karena apapun upaya pemerintah itu ketika tidak menyentuh masyarakat terbawah, tentu kita masih menanggung beban amanah di hadapan Tuhan, ini paling abotnya. Ini termasuk pelaku pertama dan kawan-kawan penyuluh ini. Mungkin Pak Yudi bisa banyak tahu ya, apa yang melatar belakangi Bu Elvi milih di kampung Sidomulyo, Kampung Sidomulyo, Tanjung Rejo, Sukun, Malang ini. Monggo silakan Mbak Elvi. Baik, latar belakang kenapa kita memilih Sidomulyo itu bahwa yang namanya kemiskinan di perkotaan itu hampir semua wilayah ada. Nah, yang membedakan adalah kalau di tempat lain atau kecamatan lain itu tidak menyatu, tidak dalam satu komunitas yang besar.
Ya, misalnya satu RT ada 5. Nah, jadi kan terpencar-pencar. Nah, ketika kita menemukan Kampung Sidomulyo ini cukup miris, karena itu satu RW ada 450 kakak, Bapak. Ya, itu hampir 90%-nya berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ini yang kemudian atas dukungan dari Bapak Kepala itu kita mendapatkan support, mendapatkan dukungan sehingga bisa bergerak di kampung tersebut. Di samping juga Pak Lurahnya sudah ketemu sendiri juga semuanya mendukung. Nah, ini awal mula mengapa kampung di situ itu dipilih, karena dalam satu RW hampir semuanya itu menjadi sasaran atau masih kategorinya mustahik. Hingga awalnya kan kampung zakat Tumien ya, Gusti. Jadi kampung zakat, kemudian inisiasi dari Bapak Kepala itu dijadikan sebagai Korea Sakinah. Kalau bahasanya kampung zakat itu Pak Yudi kayak modelnya ya, ini kalau ada santunannya kasihkan itu aja. Jadi kita seolah-olah hanya memberi santunan tanpa ada efek. Makanya kemudian kita upayakan kembangkan, dan memang enggak sebentar, 2019, 2020, 2021, 5 tahun lah kita mulai jalan, dan kita bikin TK di sana, RA gratis. Ya, meskipun kita juga bingung ini nyari uangnya gimana, tetapi itu sampai sekarang berjalan, bahkan sampai nolak-nolak siswanya karena memang kita harus mengukur dengan kemampuan kita. Kemudian kita membuat majelis taklim ya, untuk membangun. Yang saya dengar kemarin jalan-jalan itu yang membangun juga kawan-kawan TNI. Diberi goodie bag apa itu yang guiding block yang untuk anak orang-orang yang berkebutuhan khusus itu. Jadi agar jalan itu bisa dilalui oleh siapapun, dan ini beberapa yang sudah belajar ke kita dari Gorontalo, Pak Yudi, dari Basnas Gorontalo, kemudian dari Kementerian Agama Nganjuk itu juga belajar ke kita tentang Korea Sakinah. Memang secara umum Kementerian Agama itu punya program untuk kampung zakat itu, bagaimana kemudian memberdayakan kampung zakat. Tetapi kalau kita tidak gandeng renteng bareng-bareng itu berat. Apa istilahnya orang Jawa itu nyandungnya empat. Saya sebenarnya berharap Pak Yudi sudah main-main ke sana terus memberi masukan ke kita apa yang bisa menjadi lebih baik untuk kita nih. Karena Pak Yudi tertarik dengan kita itu dari membaca media massa. Makanya saya sini untuk konfirmasi data tersebut, terus minta penjelasan lebih lanjut bagaimana awal mulanya ceritanya gitu. Nah, sehingga sesuatu kan kalau kita mau mempelajari kan dari awal mula dulu. Istilahnya kronologisnya bagaimana bisa seperti ini kan gitu. Bisa lengkap nanti ceritanya. Jadi apa yang melatar belakangi, sehingga kita bisa mengadaptasi. Andai kata ternyata latar belakang seperti ini, bagaimana untuk sebenarnya lebih luas, tinggal nanti menyesuaikan aja dengan latar belakang yang mungkin yang berbeda gitu, dengan menyesuaikan. Intinya jalannya seperti ini yang kita ketahui. Karena itu satu kampung, terus bahkan kemarin kita bersyukur ada yang keluar dari kampung itu karena dia sudah mandiri. Wah, ini sukses ini berarti dia. Kita tanya bisanya apa, bisanya jahit, kasih alat jahit, kemudian dia bisa mandiri keluar dari kampung itu satu nilai plus kita. Tahun ini kita juga jadi bikin inovasi lagi Pak Yudi, yaitu family corner basis masjid. Jadi kita bikin masjid di situ. Ini inisiasinya Prof. Mufidah dari UIN. Jadi kita memang perguruan tinggi juga kita libatkan. Ada satu anak yang sudah kuliah di UIN, dulu jangan boro-boro kuliah, sekolah saja untung-untungan. Kalau ceritanya
Lah kalau sudah mentalnya mental miskin perkotaan itu biasanya kadang-kadang ajak sekolah aja sudah tidak mau. Betul. Oh, minta saja dapat uang, ngapain ke sekolah segala. Betul. Belum tentu dapat pekerjaan juga. Yaitu lemahnya kalau hanya bantuan saja tanpa edukasi seperti itu. Akhirnya yang muncul ada ketergantungan. Nah, tapi dengan adanya ini ada edukasi, istilahnya kita bantu untuk berdaya, untuk membantu dirinya sendiri kan seperti itu. Jadi zakat tadi dimanfaatkan untuk hal yang lebih positif dalam artian membantu mereka untuk membantu dirinya sendiri. Itu kelihatannya lebih pas, apalagi penguatannya dari mentalnya tadi. Jadi nanti lebih banyak syukurnya sehingga Allah kan menambah nikmatnya kalau ada syukurnya. Dan kebanyakan orang itu miskin itu lupa kalau dia punya nikmat. Dia merasa miskin, ya udah kadang-kala menyalahkan Allah buat saya miskin kan gitu ya. Itu perlunya penguatan mentalnya di situ. Betul. Kira-kira dari pengamatan media sosial, yang media massa, media elektronik yang dibaca Pak Yudi, dari ketertarikan ini, dari konfirmasi ini, tindakan selanjutnya dari pemerintah Jawa Timur apa kira-kira ya? Nah, ini setelah ini intinya setelah ini kita nanti di Kota Malang kita pertemukan stakeholder-nya dulu. Nah, tujuannya untuk merumuskan model yang untuk Kota Malang seperti itu. Kita pertemukan stakeholder terkait yang sebenarnya sudah punya gerakan pemberdayaan semuanya, tapi masih terpisah-pisah. Saya yang jadikan pemodelan yaitu Korea Sakin yang tadi, pemodelan awalnya. Tinggal nanti diadaptasi untuk tingkat kota ini bagaimana, direplikasi untuk lebih luas tingkat kota dengan melibatkan stakeholder di Kota Malang. Nah, dari sini nanti saya membuat istilahnya rekomendasi hasilnya untuk ke provinsi. Kita buat rekomendasikan ke provinsi yang mudah-mudahan bisa diterima pemerintah provinsi. Bisa diaplikasikan, direplikasikan di tingkat yang lebih luas. Itu ngapunten ya, dari dulu Litbang ya istilahnya ya. Balitbang kemudian menjadi Rida. Itu berapa persentase hasil penelitian panjenengan yang kemudian diambil jadi kebijakan pemerintah? Kalau secara persentase kita belum istilahnya ada sih tapi itu di balai struktural kita sebagai peneliti, sebagai pelaksana kegiatan penelitian. Nah, kita merekomendasikan selanjutnya kita serahkan pada proses politik yang ada gitu. Biasanya dari pengalaman saya ada beberapa yang diambil pemerintah provinsi tapi diadaptasikan disesuaikan dengan kondisi. Dan kalau kita kan meneliti ambilnya dari sampling yang ada. Jadi permasalahan yang ada di daerah-daerah, beberapa daerah sebagai sampling tadi yang kita ramu menjadi suatu pemodelan. Tapi untuk bisa diaplikasikan tingkat provinsi itu nanti ada kebijakan sendiri dari Bapeda misalnya itu. Jadi nanti dirubah disesuaikan dengan kondisi yang lebih luas, yang lebih multikultural kan. Kalau penelitian saya kan saat ini hanya di kultur Arek dan kultur Matraman kan gitu. Belum menyentuh Pedalungan, belum menyentuh yang tahun kemarin kita neliti di kultur Pedalungan untuk Madura belum. Jadi kita multikultur sehingga nanti perlu diadaptasikan ke multikultur. Ini perlu nanti kolaborasi perbincangan dari berbagai duduk bersama semuanya baru bisa merumuskan yang pas untuk tingkat provinsi. Tapi intinya kita memberikan sesuatu yang bisa kita berikan melalui analisa dari kondisi yang terjadi. Kalau yang di Lamongan apa yang mungkin ada nilai lebihnya kah? Kalau ada nilai lebihnya mungkin bisa kita adopsi kah? Kalau di Lamongan ya mungkin sana dibandingkan kota, sana sumber dayanya masih relatif. Jadi kita rekomendasikan untuk pemanfaatan sumber daya alam, memaksimalkan sumber daya alam yang ada. Dengan pola kolaborasi yang sama gitu. Cuma polanya yang sama, cuman basicnya beda. Jadi kita dengan Basnas itu, Basnas menyentuh, kita punya 4 program di Korea Sakinah itu Pak. Nomor
pertama Toga Thomas, apa itu? Kader agama dan tokoh masyarakat, kemudian ada moderasi beragama, karena ini juga pasti konflik itu selalu muncul, konflik agama itu kan tidak pernah berhenti itu, apalagi kalau orang bodoh itu mudah sekali gak sholat tapi diajak jihad itu berangkat itu. Kemudian yang ketiga keluarga harmoni, karena kalau keluarga itu tidak harmonis itu ya tentu pengaruh kejiwaannya. Dan yang keempat kita punya ekonomi kreatif. Lah, Basnas ini menyentuh di ekonomi kreatifnya, termasuk FOS di sini, Forum Organisasi Zakat itu. Ini mereka yang membantu. Jadi kita sampaikan, tolonglah bantu-bantu ini, termasuk koperasi syariah yang dilakukan oleh Basnas di Kampung Sidomulyo ini, alhamdulillah luar biasa berkembang baik Pak. Jadi mulai dari diberi modal 50 juta, sekarang dalam setengah tahun sudah hampir 2 kali lipat nih. Dan ini mereka merasakan manfaatnya. Nah, ini yang mungkin saya dibantu syiarnya agar Korea Sakinah ini bisa menular kemana-mana ini. Karena Kota Malang, Kemenak Kota Malang itu punya moto jangan lelah berbuat baik dan menebar kebaikan. Mungkin sayangnya belum pernah ke sana ya. Saya jadi belum bisa minta rekomendasi apa saja ya. Padahal dekat ya. Dekat saja. Karena memang informasi itu baru minggu kemarin saya peroleh dan belum sempat survei ke lokasi. Baru sebatas konfirmasi dulu ke sini dan desa kelurahan, belum sampai ke masyarakatnya. Cuma dari apa yang saya baca dari informasi tadi sudah positif gitu ya. Satu hal positif karena saya lihat selama ini seperti contoh yang paling bagus yang ada sebelumnya bentuk kolaborasi antara Basnas dan pemerintah kota itu di Surabaya itu sudah cukup bagus. Cuman ada sih kurangnya ya tadi mentalnya tidak tersentuh. Belum tersentuh. Situ dan itu juga Basnas kan hanya sebatas dari pengumpulan zakat dari ASN sebagai besar kan begitu, sangat sedikit yang dari masyarakat umum. Nah, kalau saya baca informasi dari Sakinah ini, Korea Sakinah, ini ada pelibatan las-las yang lain juga. Betul. Nah, dari Muhammadiyah, dari NU kan punya sendiri, lembaga zakat sendiri. Nah, ini tanpa ada sentuhan dari Kemenak, itu mungkin mereka juga susah untuk berkolaborasi kan gitu. Karena masing-masing punya program sendiri. Tapi kan dengan adanya Kemenak bisa mengajak mereka semua, merangkul mereka semua. Katanya ini yang vitalnya juga peranan Kemenak di sini. Mempersatukan mereka yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri itu. Sebenarnya Pak Yudi saya juga enggak pede-pede amat sebenarnya sebelum saya membaca tulisan kawan, karena salah satu kepercayaan yang membuat kami ini bangga itu beberapa kampus-kampus di luar malah menempatkan KKN di sana dan mereka meneropong. Salah satu hasil teropongnya kawan-kawan dari YN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu dia membuat judul Kampung Copet sejak 69 tahun 69 berubah menjadi kampung yang damai, ini saya bereksplorasi lagi yang beragama. Itu di akhirnya tulisan itu saya copy di webnya Kemenak Kota Malang itu. Jadi saya buat Korea Sakinah merubah Kampung Copet menjadi kampung yang damai. Itu membuat saya istilahnya termotivasi untuk terus, ya kami semua awalnya itu yang kerja ya kawan-kawan penyuluh, karena penyuluh agama kita itu punya tugas harus punya desa binaan, punya kinerjanya untuk laporan kinerjanya. Tapi kalau sekedar untuk laporan kinerja ini kan sia-sia kalau tidak ada bukti fisiknya. Lah ini juga masih merugikan negara lah kalau cuma
basisnya basis kinerja laporan ini. Tapi kalau sudah ada bukti nyatanya dan bisa dilihat semua orang, oh ini berarti negara tidak sia-sia membuat apa JFT penyuluh atau nah ini yang termasuk hasil penelitian. Saya berharap hasil penelitiannya Pak Yudi juga banyak memberikan masukan kita untuk kita berbenah menjadi lebih baik, Pak Yudi. Nanti hasil penelitiannya kita dibagilah, Pak Yudi. Kita senang sekali para hadir, kita didatangi oleh Pak Yudi dari BRIDA, Badan Penelitian Riset dan inovasi daerah. Masya Allah, karena ini nomenklaturnya baru jadi angel. Senang sekali, moga-moga ini jadi penyemangat untuk kita semua, kawan-kawan penyuluh, kawan-kawan dari ASN Kemenak Kota Malang untuk terus berbuat bagi Qaryah Sakinah, dan kita gandeng tangan bareng-bareng untuk mencari koryah-koryah lain yang sakinah kedua, ketiga, keempat. Ini kita sudah punya angan-angan begitu, Pak. Jadi koryah sakinah ini kalau sudah mandiri, kita ingin lepas. Kita ingin lepas untuk nyari yang lain lagi. Nah, cuma kebetulan seperti yang diceritakan Bu Elvi tadi, ini ngempel di satu tempat. Yang lainnya itu hanya beberapa kakak begitu. Ini ngempel di satu tempat. Kelompok miskin perkotaan, sehingga pembinaannya lebih mudah. Ya, alhamdulillah tempatnya menjadi lebih agak bersih dengan sentuhan-sentuhan moral dari kawan-kawan penyuluh. Moga-moga pertemuan ini juga menginspirasi semuanya agar membuat Qaryah Sakinah di daerah masing-masing, dan kita tentu akan bangga kalau kemudian Qaryah Sakinah benar-benar diadopsi oleh pemerintah provinsi, barokahnya Pak Yudi ini. Amin. Dari penelitian. Sekali lagi, jangan pernah lelah berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Mungkin sampai di sini program Bisa Bagus kali ini bersama Pak Yudi dari peneliti BRIDA Provinsi Jawa Timur. Moga-moga Allah meridhoi semua niatan baik kita, dan salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.